Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarnati Nastri dengan NIM B1B1222166 dari kelas C Manajemen semester 1. Dalam video singkat ini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang Pancasila dan agama. Membuat kategori antara Islam dan Pancasila sebagaimana dalam judul pembahasan ini sebenarnya kurang tepat. Ketika membuat kategori dengan menyebut Islam, maka yang seharusnya disebut adalah jenis agama lain, misalnya Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan seterusnya. Sementara itu, ketika menyebut Pancasila, maka yang seharusnya disebut adalah yang termasuk dalam kategori Pancasila seperti sosial, komunis, liberalis, dan seterusnya. Islam merupakan sebuah agama, sementara Pancasila merupakan filsafat hidup dalam berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, dalam negara Pancasila, Islam bisa hidup dan berkembang, bahkan sangat diperlukan. Demikian pula, konsep Pancasila akan menjadi semakin jelas ketika masyarakatnya menjalankan agamanya masing-masing. Berdasarkan pada konsep Pancasila, negara berkepentingan menjadikan rakyatnya beragama. Itulah sebabnya sekalipun negara ini bukan berdasarkan agama, tetapi menghendaki agar rakyatnya menjalankan agamanya masing-masing. Kualitas kebangsaan ini akan diukur diantaranya dari seberapa tinggi kualitas keberagamaannya sebagai bangsa yang menyatakan diri menganut Pancasila. Maka seharusnya selalu berusaha menjalankan agamanya dengan sebaik-baiknya. Atas dasar pandangan tersebut, maka Pancasila dan Islam tidak perlu dihadap-hadapkan dan apalagi diposisikan sebagai dua hal yang kontras atau antagonistik. Justru yang seharusnya dibangun adalah Pancasila memerlukan Islam dan demikian pula agama lainnya seperti Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan sebagainya. Berbagai jenis agama tersebut dengan menganut falsafah Pancasila dalam berbangsa dan bernegara, maka memiliki keleluasaan untuk tumbuh dan berkembang. Berbagai jenis agama diakui dan dipersilakan kepada umatnya menjalankan ajaran masing-masing dengan sebaik-baiknya. Ketika negara memberikan peluang kepada semua agama untuk hidup dan berkembang, maka sebenarnya juga tidak berseberangan dengan keyakinan Islam. Agama yang diturunkan di Jazirah Arab dan atau yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW menyatakan tidak ada paksaan di dalam beragama. Maka artinya seseorang menjadi penganut Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, dan lainnya adalah tipe yang dipersilakan oleh Islam. Namun demikian, Islam memang merupakan agama dakwah, umatnya diperintahkan untuk menyeru atau mengajak kepada Islam, akan tetapi ajakan itu tidak boleh dilakukan dengan cara memaksa. Seruan berdakwah dan ajakan hendaknya dilakukan dengan cara terbaik atau dengan cara lembut, bijak. Keyakinan tentang sebuah kebaikan atau kebenaran maka harus disampaikan dengan cara yang terbaik dan benar. Selain itu, tidak ada paksaan dalam beragama. Islam mengenalkan konsep yang disebut dengan hidayah atau petunjuk. Hidayah hanya datang dari Tuhan. Sesama manusia, bahkan seorang nabi sekalipun, hanya berperan sebagai pembawa atau pemberi peringatan bahwa seseorang menjadi muslim atau menolaknya sebenarnya bukan menjadi urusan atau wewenang sesama manusia. Tugas seseorang muslim atau bahkan mubalik hanyalah sekadar menyampaikan atau memberi peringatan belaka. Pemahaman yang demikian itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang menganut falsafah Pancasila adalah amat tepat. Pancasila memberikan peluang seluas-luasnya kepada rakyatnya untuk menentukan keyakinannya masing-masing. Semuanya dihormati dan dihargai serta diberi peluang untuk menjalankan keyakinan atau agamanya. Namun hal yang sama sekali tidak diperbolehkan adalah memaksa dan apalagi satu sama lain saling merendahkan dan bermusuhan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang materi Pancasila dan agama. Lebih dan kurangnya saya pribadi mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.